Bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan hari ini kita dapat beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengenal ataupun yang tidak mengenal saya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah indahnya upah tanda mau rasa diriku abang ina asa boita lamar si holongan di bagasan Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, nama saya Sintua Pak Musim MPD. Saya datang dari Kota Pematang Siantar. Jadi kebetulan ada perencanaan ke Kota Medan ini besok. Jadi hari ini saya terjun ke Medan dan saya rasa segala dulu beribadah di arahku. Dan juga memang saya sudah rindu untuk beribadah memuji memuliakan Tuhan di gereja kita ini. Jadi bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih. Mungkin sempat tadi saya sedikit terlambat karena macet Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, itu pun dalam 100 saya buat. Supaya sampai di sini saya tabrak tiang tembok itu buat coba batu naik. Jadi ini lagi gasa-gasaan. Ya, perjalanan tadi udah kencang ya bawa mobil. Tapi saya bersyukur bisa sampai di tempat ini, itu semua oleh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya juga berterima kasih doa banyak Bapak Pendeta Tenggolan, juga Bapak Abang yang di tempat ini. Ya, mungkin kalau saya dengan Pak Pendeta satu marga, ya bedanya Bapak ini Tenggolan saya Pak Musi, ya. Jadi udah saling kenal lama dari dulu. Jadi bedanya Bapak ini kurus, saya gemuk. Jadi mungkin asing gue hidang ton sama India ya. Apalagi kalau saya berperiuk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang bilang itu orang India ya. Padahal sebenarnya aslinya orang Batak kan gitu. Tetapi biar jadi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Itulah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan perkenalan dari saya. Nanti kita bisa tambahkan lagi untuk kita berkenalan. Kita buka kitab kita yang dikasih oleh Tuhan yang terambil dalam kitab Roma. Kitab Roma 5 ayat yang kedua. Kitab Roma 5 ayat yang kedua sampai 5. Oke. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membacakan secara gantian. Saya pertama ayat 2, Bapak Ibu ayat 3 dan selanjutnya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah juga dalam kesesaran kita, karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan yang kecewakan karena salah dan susah dalam mengenal kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengambil temanya buat kita pada hari ini adalah pengharapan dari Tuhan tidak akan pernah mengecewakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang kecewa. Ya. Kenapa saya bilang kecewa? Terkadang kita berharap sesuatu hal yang kita dapatkan itu harus terjadi, tetapi ekspektasinya tidak sesuai, ya, sehingga timbullah kekecewaan. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pengharapan dari Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Tidak akan pernah mengecewakan kita. Kenapa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Ya, ketika Abraham ya menginginkan seorang anak, tetapi dia mendapatkan anak itu di umurnya yang sudah tua. Tetapi Allah datang, ya, Allah datang dikatakan kepada Abraham, maukah kau persembahkan anakmu ini kepada saya? Menurut Bapak Ibu, kalau seandainya di dunia ini tentu kita kecewa tidak?
kecewa. Pas kita bilang kita bantah Tuhan, kita bilang, "Ada oh Tuhan, ayah lele upaya ada oh, ambil isu usir aku di mata, gabi persembahan." Ya. Tapi Abraham taat. Kenapa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Karena taatnya Abraham, ya, dia mau ikuti perintah Tuhan. Lalu ketika si anaknya si Abraham ini si Ishak yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang, "Jangan Abraham." Ya. Lalu Tuhan tunjukkan kambing yang di sebelah sana untuk jadikan persembahan untuk Tuhan. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika engkau kecewa, ketika engkau merasa tidak ada lagi jalan keluar, kita percaya bahwa pengharapan dari Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Haleluya, haleluya. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka semua kekecewaan kita ini tidak akan membuat kita jadi lemah. Ya. Ada banyak orang saat ini, ya, di dunia ini kecewa oleh dirinya sendiri, oleh pemerintah, oleh dan lain sebagainya. Ya. Baik dalam pekerjaan, baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang setia dan berharap kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa. Puji Tuhan, puji Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa. Ya. Apalagi kita orang percaya, ya, akan porsi. Dan kita kecewa dengan ay mau Yesus dulu gabi dongan tadi perdalangan. Haleluya. Dia tidak akan mengecewakan kita. Saya pernah kecewa Bapak Ibu dikasihi Tuhan sama seseorang. Saya berharap seseorang ini menolong saya, namun seseorang ini tidak menolong saya. Tapi saya bilang sama Tuhan, mungkin tidak dari dia Tuhan, dari orang lain. Dan akhirnya saya mendapatkan itu dari orang lain. Meskipun saya pernah tolong dia, saya pikir seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita menyerahkan hidup kita berharap kepada Tuhan saja, maka kita tidak akan pernah kecewa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apapun kerinduan kita, ya. Itu dia Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Menurut kamus besar, ya, kalau pengharapan itu artinya sesuatu yang dapat kita harapkan. Ya. Pengharapan itu adalah suatu keinginan yang supaya menjadi kenyataan. Tapi sering sekali yang terjadi dalam hidup kita bukanlah kenyataan yang kita inginkan, tetapi di balik itu semua, di luar itu semua, ya, di luar daripada ekspektasi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan saja, dia akan diberkati sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita akan diberkati oleh Tuhan kalau kita berharap kepada Tuhan saja. Kenapa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Karena ini firman Tuhan sudah berkata kepada kita, bahwasanya dikatakan di sini di ayat 3 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan bukan hanya itu saja, kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Ketika kita tahu, kita tekun dalam kekecewaan kita itu, tapi kita tekun berdoa, kita tekun mencari Tuhan, kita tekun berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggantikan kekecewaan itu menjadi pengharapan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Porsi yang kita menginang nomor 10. Haleluya. Kita percaya. Ketika kita berharap kepada Tuhan saja, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan saja, maka apapun yang kau kehendaki, apapun yang kau harapkan, Bapak Ibu percayalah, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Haleluya. Dia akan mendengarkan doa kita. Karena pengharapan itu adalah sebagai proses. Ya. Tidak mungkin suatu pengharapan kita doakan hari ini, besok langsung dijawab oleh Tuhan. Hari ini kita doakan, hari ini juga dijawab oleh Tuhan. Tidak. Tapi pengharapan itu adalah sebuah perjalanan hidup sebagai proses. Tuhan melihat berapa kali kita berharap kepada Tuhan. Cukup bawa sekali berharap di mata? Tentu tidak. Ya, pastinya kita berharap sampai berkali-kali. Tetap setia, tetap tekun berdoa. Ya. Saya saat ini lagi berharap sesuatu hal dari Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya.
Ketika kami di pos pelayanan di Siantar, ya, Cilacap, kami berharap ada sesuatu yang terjadi. Kami berdoa, kami bertekun. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak akan mendapatkan kekecewaan. Tetapi kalau kita berharap kepada manusia, maka kita kecewa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah kita setengah-setengah hati itu berharap kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Meskipun terkadang pengharapan itu yang kita inginkan itu lama jawabannya, tapi ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ketika kita datang kepada Tuhan hari ini, kepada Tuhan hari ini kita beribadah kepada Tuhan, ada sebuah pengharapan di sana. Ya. Ada orang tak ingin begitu apa. Bahkan Abu kita mau sadari orang bangun kemudian pasangan Tuhan itu harta. Haleluya. Ya. Kenapa mau itu? Apakah kita hanya sekedar ibadah saja dalam hidup ini? Tidak. Setiap orang percaya datang kepada Tuhan karena Tuhan, karena kita ingin diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, saya sangat terberkati tadi mendengar pujian itu. Ya. Imanku jadi melompat-lompat dari tadi. Ya. Karena tidak pernah seperti ini saya rasakan. Pentakosta ini menyala-nyala. Ya. Dan saya baru sekali ke tempat ini. Saya sangat senang melihat acara ibadah tadi. Ya. Kenapa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Banyak sekarang gereja-gereja yang masih monoton. Tetapi saya melihat tadi luar biasa. Jadi saya sangat senang. Apalagi pembawa acara dari hambanya luar biasa, bersemangat memuji Tuhan. Haleluya. Ya, bersemangat. Ikut semua ini. Alam mau semangat, Allah mau doa. Kan itu. Tapi kalau kita semangat memuji Tuhan, semangat berharap memuji Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa kita. Haleluya. Dia akan mendengarkan doa kita. Pelayanan sekecil apapun Tuhan akan melihat itu. Bapak Ibu yang tersulit. Ibu Tuhan tadi. Itu dia Bapak Ibu yang tersulit Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita mendapatkan sesuatu hal dari Tuhan, mari kita untuk tetap bertekun berdoa memuji Tuhan. Haleluya. Tetap bertekun berdoa. Jangan kecewa. Ayo orang sahal, bah, tak kecewa. Sama dengan kecewa Tuhan itu, tak aku dari kau. Ya. Kenapa? Karena kita kadang menginginkan apa yang kita doakan hari ini juga Tuhan jawab. Tetapi kalau kita tekun, kita tetap berharap kepada Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita tidak akan kecewa. Ya. Kita tidak akan kecewa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, letakkanlah pengharapanmu kepada Tuhan. Coba buka Mazmur 147 ayat 11. Yuk, mari kita sama-sama bacakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 1, 2, 3 ya. Tuhan senang. Haleluya. Ya, Tuhan senang melihat orang, apa katanya? Yang takut akan dan orang-orang yang berharap akan kasih sayang. Ayo berharap kita di ibadah. Haleluya. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan doa kita. Haleluya. Ya, Dia akan mendengarkan doa kita. Ya, jangan pernah kecewa di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetap sabar, tetap berdoa, tetap bertekun, dan tetap mengatakan Tuhan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya, kenapa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Dia senang. Ya, Tuhan itu senang. Lomoro hari itu harta, lomoro di debata, molo kita berharap di debata. Haleluya. Tidak memakai pemikiran kita, tetapi mengandalkan Tuhan. Ya. Tetapi berharap selalu kepada Tuhan. Dia senang. Karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Itu terbukti Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ya. Buktinya kita bisa melakukan ibadah pada hari ini, kita sehat.
kita bisa bernapas, kita bisa menghirup udara segar. Itu semua oleh karena kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu semua alami pas-pas siap Tuhan. Dan alami aku kota yang manginan aku semua. Ya, saya pun bisa sampai di kota Medan ini bukan karena keinginan saya, tapi itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Haleluya. Saya bisa bertemu dengan hamba Tuhan, para jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berharap, meletakkan pengharapan kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa. Ya. Apapun yang kau harapkan, apapun yang kau rindukan kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Ayat berapa itu pemuda-pemudi yang dikatakan diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan? Hah? Coba kita ambil. Coba buka dulu bagian multimedia. Ya, ini buat pemuda-pemudi ya, berharap mungkin pasangan hidup, berharap mungkin cita-cita masa depan. Ya, coba kita baca dulu. Yuk, sama-sama kita bacakan Bapak Ibu muda-mudi yang dikasih oleh Tuhan. 1, 2, 3 ya. Diberkatilah yang menaruh, kurang kuat. Kita semua 1, 2, 3 ya. Diberkatilah. Puji Tuhan. Ini orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan akan diberkati. Haleluya. Itu dia Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Ayo orang tu orang mau berharap. Ya. Orang tu orang tu halek mau berharap. Mereka mata tidak tahu dah. Halek tu debata salah satunya. Kita berharap. Haleluya. Haleluya. Saya kadang kalau berharap sama istri saya, kadang nggak mau diakan itu. Ya. Tapi kalau saya berharap kepada Tuhan, saya tidak akan pernah kecewa. Haleluya. Demikian hidup kita. Walau berharap melihat Tuhan tak amangilan aku 10, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Amin. Dia akan memberkati kita. Asalkan kita setia, jangan pernah lemah, jangan pernah berhenti. Karena orang yang berharap kepada Tuhan dan menaruh harapannya, disitulah Tuhan akan memberkati kita. Ya, di situ Tuhan akan memberkati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah mengharapkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ya, jangan memakai pikiran kita saja atau logika kita saja, tetapi sesekali kita pakai iman kita dalam memutuskan sesuatu hal. Kita tanya Tuhan. Maka kalau orang yang berharap mengandalkan Tuhan, maka di situ tangan Tuhan akan bekerja. Haleluya, haleluya. Saya rindu kita angkat satu pujian sekali saja. Sebentar ya Pak ya. Kita angkat dulu pujian bagi Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru. Ya. Coba. Ku pandang, agak rendah ya, karena suara saya suara tokoh. Ya. Jadi kalau latihan korpo dulu tahu. Ada serat, apalagi pas 10 malam saya selalu benar jadi serat Bapak Ibu Saudara. Oke, kan suratnya ada. Ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, peganglah tanganku.
Haleluya. Haleluya. Dalam firman Tuhan, tetap kita pegang teguh bahwa orang yang berharap kepada Tuhan akan diberkati. Haleluya. Dan puji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Haleluya.